Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saat ini kami sudah lagi mencoba usaha kredit motor syar'i, Ustadz. Setelah berjalan beberapa bulan, Motornya syar'i atau kreditnya syar'i? kredit motor syar'i. Berarti motornya syar'i. Terus Setelah berjalan beberapa bulan, kredit motor syar'i berarti antara pengendara dengan penumpang harus ada hijab ya. jual beli Terus? syar'i, Ustadz. Maksudnya, Jual beli setelah syar'i, berjalan beberapa bulan, ada Bagaimana yang lancar. bentuk SOP-nya yang syar'i jual beli kreditnya itu? Jadi bentuknya saya membeli motor dulu dengan cara cash, dan orang yang memesan itu Setelah ada pemesan atau sebelum? setelah ada yang mesan. Jadi Kalau dia nggak jadi beli, ya nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak ada yang berarti pesen. sudah dia akad Anda jual sebelum barang Anda beli. Iya. Iya Ustaz. Tadi sama nggak dengan yang tadi online tadi? Sama. Ini offline ada ribanya juga seperti ada riba online tadi juga. Umumnya orang seperti itu. Dia mau dagang, mau untung tapi nggak siap risiko. Lihat orang dagang ya, orang dagang beras, orang dagang baju, dagang mobil, segala macam. Itu mereka miliki dulu sebelum ada pemesan atau setelah berpesan baru dia beli. Kalau yang toko dari masa ke masa, mereka siap dengan semua risiko. Dia beli berton-ton beras, belum tentu ada orang beli sekilo hari itu, ya atau tidak? Tapi risiko sudah ada tangannya, besok busuk, besok kena hujan. Itu yang boleh dapat untung. Ini dia nggak mau risiko, mau untung saja. Tukang riba seperti ini ya. Jadi awalnya tuh untuk bantu saudara dekat atau teman-teman. Nggak ada yang butuh masalah, tetapi Anda siap risiko. Ya. Ya Ustaz. Yaitu dia ketika pesan tidak ada ikatan apapun juga. Tidak ada DP, tidak ada keharusan dia membeli. Karena bila ada keharusan dan membeli barang belum Anda miliki, ini nas dari Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, saya nukil di buku Harta Haram. Iza arad rajul sil'ata wa qala lahu ishtari hadha thawbi kadha fa ashtarihi minka bi kadha fa in alzama ahaduhuma al-akhar wa huwa batil. Kata Imam Syafi'i, bila dua orang berjalan, jalan A dengan B, lalu si B melihat barang, mau motor atau rumah atau apa, dia bilang ke A, tahu dia si A punya uang cash, kamu beli motor itu dulu ya, harga sekian, nanti setelah kamu beli saya akan beli. Fa in alzama anfusahum bil aqdil awal faqad batal. Bila si pembeli tadi, kan dia suruh beli kan ya? Si pembeli tadi mengatakan, saya sudah beli, kamu wajib beli dari saya, ya, batal akadnya. Kenapa? Karena dia menjual barang yang dia belum miliki. Maka ketika dia beli tadi, dia harus tahu bahwa itu dia hanya ngomong saja. Bisa jadi dia beli, bisa jadi tidak. Di sana ada risiko. Ketika dia jadi beli, alhamdulillah. Ketika tidak dibeli, risiko Anda. Biasanya orang nggak siap seperti ini, apalagi bank. Apa Ustaz? Jadi Tapi ada bank yang ingin sesuai dengan syariat Allah, mereka siap risiko, nggak ada masalah bagi mereka. Karena nggak jadi yang ini, yang lain juga bisa beli, atau dia bisa buat akad kepada si pemilik barang, supplier, akad khiyar syarat. Saya tahu Bang Rojihi itu yang mereka lakukan. Orang beli mobil dari mereka, Lexus, Land Cruiser, Camry dan lain-lain, ke bank syariah Bang Rojihi. Itu sebelum orang datang, di mereka sudah ada di gudangnya Lexus sekian, ini sekian, ini sekian. Ya. Dia beli dari dealer dengan
akad khiyar. Yaitu kami beli cash sekarang, tapi kami ada hak khiyar selama sebulan. Ya, artinya pembeli nggak jadi beli, orang nggak jadi beli, dia bisa kembalikan ke dealer, uangnya kembali penuh tanpa ada kurang. Hah? Mau nggak kira-kira dealer? Ente orang miskin ya nggak mau dealer. Tapi kalau banknya besar, bank Rajhi nggak mau dealer Toyota di Arab Saudi. Kata mereka, ente nggak mau nggak ada masalah. Saya beli dari negara tetangga Dubai Emirat. Dengan akad seperti itu mereka mau. Apa yang terjadi dengan Toyota cabang Saudi Arabia? Penurunan penjualan mereka berkurang, turun sebanyak 70% dalam masa rentang waktu itu. Sekarang apa yang terjadi? Bangkrut mereka kan ya. Angkat tangan mereka bilang ke Rajhi, udah beli dari kami setahun, 2 tahun, 3 tahun boleh kembali lagi barang. Mantap itu. Yang penting Anda ngerti syariat Allah atau tidak. Kalau Anda ngerti, Anda bisa tekan semuanya, siapapun juga. Nggak mau dia nggak ada masalah, tutup usaha pun nggak ada masalah, daripada Allah murka. Biasanya pedang bank dan teman-temannya itu atas nama dagang itu takut risiko. Yang berani pedagang pasar. Dia beli sayur sekian ikat, padahal yakin dia nggak semuanya terjual hari itu. Tapi berani mereka beli? Nggak bisa dikembalikan atau tidak kepada supplier? Nggak bisa. Jadi mental orang-orang kaya itu penakut, lebih bagus mental tukang sayur. Siap mereka menanggung risiko, karena itu halal. Yang kaya tadi nggak halal dapat keuntungan sama dengan riba. Ya, taib Ustadz. Maka kalau ibu ingin beli seperti tadi, tidak ada ikatan dari awal, beli dulu, ya, minta kosong, sebagian dealer mau kosong. Minta kosong, jangan pakai nama Anda dulu, karena nanti jadi 2 kali balik nama, 2 kali pajak. Dibeli dulu di bawah tangan. Ya, saya yakin kalau Anda beli satu motor atau satu mobil, itu nggak mau dealernya. Tapi kalau Anda menjadi pelanggan setia, pasti mau dia. Salah satu toko kredit yang mereka nanya ke saya dulu di salah satu provinsi di Sumatera, mereka nanya, Ustaz, kami mau bikin lembaga keuangan. Apa tujuan Anda bikin lembaga keuangan? Ya, ingin jual barang dengan tidak tunai, kami untung, Ustaz. Anda punya modal? Kami punya modal, Ustaz, ada 1 miliar. Udah, jangan bikin lembaga keuangan, karena lembaga keuangan repot perizinannya dan SOP-nya sudah ditetapkan dari pusat dan itu mengandung unsur riba. Kalau Anda ingin cari untung, investor ada, semuanya bisa dibeli jual dengan tidak tunai, dan tidak ada yang akan mempermasalahkan, dan tidak ada pajak. Paham? Kecuali pajak secara umum, pajak tahunan. Bagaimana caranya? Ada orang yang ingin beli motor, disediakan motor. Ada orang beli rumah, dibeli dulu rumahnya. Sampai Masya Allah, bulan pertama omsetnya sampai 200 juta per bulan. Sekarang lebih 1 miliar per bulan omset penjualannya. Apapun bisa dibeli dengan tidak tunai di sana. Saya bilang, bagaimana Anda memitigasi risiko bila yang nggak bayar? Alhamdulillah, Ustaz, selama ini nggak ada yang bermasalah. Kenapa? Karena kami jual hanya kepada teman-teman yang sudah ikut kajian yang sering kami kenal. Kami tahu dia takut kepada Allah, itu bagus ya akhi. Sehingga membuat orang, saya pengen beli rumah, rajin sholat lah, nggak boleh bohong lah, biar saya dapat beli secara angsuran tadi. Namanya toko angsuran syar'i. Sekarang sampai di banyak kota minta buat buka cabang di situ. Lebih untung daripada izin pendirian BMT atau pendirian lembaga keuangan, karena izin pendirian keuangan nggak gampang dan auditnya pun nggak gampang dan SOP-nya harus ikut mereka. Kalau toko, siapa yang melarang Anda untuk jual tidak tunai? Dengan begini, banyak perumahan-perumahan pun menjual rumah dengan langsung tanpa lembaga keuangan. Tadi kan yang cerita teman tadi, beliau datang ke bank syariah. Bank syariah ngambil margin atau tidak? Kalau dia langsung antara dia dengan pemilik rumah, pasti lebih murah. Tidak seperti itu harganya. Ada salah seorang, pernah sering saya sampaikan kan ya, ada orang yang kasus dia beli ruko di Bogor, itu pemilik rukonya non muslim.
dia jual cash 2 miliar. Lalu ikhwah kita ini dia datang ke bank syariah, dia urus. Kata dia, lah terlalu lama Ustaz, bisa nggak Ustaz carikan solusi biar cepat saya turun pembiayaan saya. Solusi saya, dengar. Anda sudah dapat angka yang berapa harus Anda bayar ke bank syariah? Sudah Ustaz, berapa jadinya? 2,7. Nah, berarti selisih 700 juta. Paham? Bank syariah bayar 2 miliar, nanti dijual dia 2,7, yang angkatnya seperti saya katakan tadi, riba. Ya. Lalu gimana Ustaz? Saya katakan, datang kepada si yang non muslim tadi. Ya, dia kan jual 2 miliar cash. Bilang ke dia, saya beli 2,7 dengan tenor sama dengan yang tadi. Dengan bank syariah tadi. Tidak ada denda keterlambatan. Mau nggak si non muslim tadi? Mau. Ya? Daripada bank yang menikmati 700 juta, mending dia mau non muslim mau ya akhi. Nego dapat diskon 150 juta dari non muslim tadi. Dia telepon saya, Ustaz, tolong kirim nomor rekening antum ke saya mau kirim setengahnya buat antum. Saya katakan siap. Tapi setelah hutang Anda lunas semuanya, saya kirimkan nomor rekening. Lalu kata beliau, kalau gitu nggak jadi Ustaz. Sekarang antum punya hutang 2,7, mau mengasih hadiah ke orang, bayar dulu hutang, setelah lunas mau hadiah, alhamdulillah. Jelas nanti. Non muslim jangan mau seperti itu. Beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan, ada salah seorang pejabat senior di Kementerian Keuangan yang sudah ngaji dan dia ingin menjual rumahnya dengan harga 3,5 miliar di Bekasi Kemang Pertama di situ. Rumah dia di situ dijual 3,5 miliar. Yang beli bilang, "Pak, saya beli tapi saya enggak pakai bank. Angsuran langsung kepada beliau." Otomatis tentu lebih murah. Si pembeli lebih diuntungkan dan tidak ada denda keterlambatan. Pusing ininya, notarisnya. Gimana sih buat akadnya? Gimana cara Anda mengamankan hak Anda? Dia minta tolong Ustaz, tolong buatkan draft akadnya. Saya minta tim saya siapkan draft akadnya, tinggal distempel oleh pihak notaris. Begitu, ngapain? Ada mahasiswa saya yang elang gumilang punya rumah perumahan di daerah Bogor, termasuk pemuda terkaya di Indonesia tahun 2007. Spesifik dia terkaya. Dia tersangkut permasalahan riba juga. Saya bilang jual rumah Anda langsung tanpa melalui lembaga keuangan. Ya, pasti lebih murah. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan peraturan terbaru bahwa tidak boleh membuat akad kredit di atas 60 bulan. Paham itu? Karena bila itu dibolehkan, harus kata OJK harus melalui lembaga keuangan. Karena bila dibolehkan, apa artinya? Tutup lembaga keuangan. Iya kan? Karena yang paling panjang itu lembaga keuangan. Tutup. Oleh karena itu Anda sebagai muslim yang pintar, jangan buat 60, bikin 59 bulan. Dia ingin membodohi kita, kita bodohi juga dia. Sehingga tidak melanggar hukum mereka, juga tidak kita melanggar hukum Allah. Ibu yang bertanya, sudah ada yang mau dilanjutkan Ibu? Terlalu panjang jawabannya kali Ibu ya, pusing sih. Lanjutannya aja Ustadz, memang ada rencana untuk buka toko yang tadi Ibu. Iya. Kita beli rumah itu, ke Ibu, alhamdulillah teman-teman terbantu, beli mobil sesuai kebutuhannya. Tapi Ibu syaratkan yang beli itu lihat dulu, verifikasi dulu. Iya, mampu atau tidak dia bayar. Nanti asal beli aja dia kemudian dia bayar dia. Masalahnya kredit macetnya ini Ustadz, kita kan tidak ada denda, tidak ada. Kan sudah saya katakan tadi. Bagaimana Anda mitigasi risiko? Anda bilang, saya hanya jual kepada orang yang sholat 5 waktu di masjid Ustaz. Karena orang yang sholat seperti itu pasti orangnya amanah. Jelas Ibu? Justru sama teman sendiri. Teman sendiri kalau nggak sholat dia, kalau urusan dia kewajibannya kepada Allah tidak dia tunaikan, apalagi kewajibannya kepada manusia. Makanya Ahmad bin Hasan
Hasan al-Basri ketika beliau mengangkat calon suami anaknya, beliau syaratkan yang sholat 5 waktu di masjid. Ini standar pertama. Kalau kewajibannya kepada Allah tidak dia tunaikan, apalagi kewajibannya kepada istrinya. Paham? Kalau kewajibannya kepada Allah dia tunaikan dengan baik sesuai dengan yang Allah perintahkan, pasti urusan manusianya nggak ada masalah. Jelas Ibu? Biasanya kalau di Arab Saudi seperti ini. Kalau ada yang minta rekomendasi baik untuk utang piutang segala macam, harus ada surat dari imam masjid yang menyatakan dia sholat 5 waktu di masjid tersebut. Ini enak. Antum imam di sini, Syekh? Enggak. Imam tentu tahu ini sholat terus di masjid dia. Udah dapat rekomendasi. Jelas Ibu? Bilang ke dia. Syarat berkas pertama, surat rekomendasi stempel resmi dari DKM masjid Anda tinggal, Anda sholat subuh terus berjamaah. Salah Ustaz. Nah, itu penting. Sehingga apa yang terjadi, ada di sebagian daerah di provinsi Riau kalau saya nggak salah, ada bupatinya mensyaratkan pegawai Pemda sholat subuh berjamaah. Viral beritanya sampai ramai segala macam. Bagus itu ya akhi. Karena kalau dia sholat berjamaah, urusannya dengan Allah gampang, pasti urusan dengan manusia jadi gampang. Kalau urusannya dengan Allah bermasalah, pasti dengan urusan manusia bermasalah nantinya.